Halo teman-teman semua, balik lagi channel Tos.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini, berhubung hari ini adalah hari spesial Valentine, jadi gue akan review figur keluaran dari PlayArtSky. Ini adalah PlayArtSky Yuna, karena Yuna dan Tidus ini adalah salah satu pasangan paling ikonik ya di Final Fantasy series. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Yuna, salah satu playable karakter di dalam serial gamenya yaitu Final Fantasy X. Yuna ini adalah salah satunya playable karakter yang bisa melakukan summon yaitu Aion. Untuk karakter dari si Yuna ini, dia ini adalah karakter yang sangat baik hati, lalu sopan, dan juga dia ini sebenarnya sangat mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Tapi semenjak Yuna ini bertemu dengan Tidus, perlahan-lahan sifat buruk dari si Yuna ini menjadi hilang. Dan akhirnya mereka berdua nih saling mencintai lah antara Yuna dan Tidus ini. Sebenarnya untuk perjalanan kisah dari Yuna dan Tidus ini sebenarnya ceritanya itu sangat panjang banget. Jadi untuk kalian yang ingin tahu cerita lengkapnya, mendingan kalian langsung mainin game dari Final Fantasy X ini. Oke, lanjut kita mulai bahas dari bagian figurnya ini. Ini adalah figur dari PlayArtSky. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harganya itu kurang lebih di harga 3 juta. Lalu kita mulai bahas dari bagian boxnya. Untuk boxnya ini gue suka banget ya dengan box art dari PlayArtSky Yuna ini. Kelihatannya itu warnanya bagus banget ya, indah dan cakep banget lah gitu untuk di bagian boxnya ini. Untuk di bagian depannya ini kita bisa melihat ya, ini adalah figurnya dari si Yuna. Dan di bagian sampingnya ini kita bisa melihat logo dari Final Fantasy X HD Remaster. Dan ada logo juga PlayArtSky dan nomor 2 Yuna. Di bagian atasnya ada logo dari Square Enix Product yang pasti. Lalu di bagian sampingnya ini ada logo dari Final Fantasy X HD Remaster dan juga PlayArtSky. Di bagian belakangnya berbagai macam pose-pose dari si Yuna ini, dan di sini kita bisa melihat figur dari si PlayArtSky Tidus ya di sini. Di bagian sampingnya lagi ada logo dari Final Fantasy X lagi dan juga logo dari PlayArtSky. Dan ini box art itu menyambung ke bagian depannya ya warnanya. Untuk di bagian atasnya seperti ini, logo dari Final Fantasy X lagi. Dan untuk di bagian bawahnya seperti ini. Dan seperti biasa untuk box dari PlayArtSky ini kita bisa buka ya untuk bagian depannya. Dan di bagian dalamnya ini terlihat lagi box artnya dari figurnya ini. Di sini kita bisa melihat ada gambar figurnya dari si Tidus dan juga si Yuna. Dan juga berbagai macam cerita-cerita singkat dari Final Fantasy X itu sendiri. Di sini kita juga bisa melihat figurnya dari luar seperti apa ya, karena ini kayak ada plastik bening gitu. Dan langsung aja kita buka ya teman-teman isi dalam dari box figur ini. Nah teman-teman, untuk di bagian dalam boxnya ini kita dapat satu buah blister dan satu buah tatakan yang berisi manual dan juga standnya. Untuk di bagian blisternya ini bisa kalian lihat di sini kita dapat figurnya dari si Yuna dan juga kita dapat beberapa macam parts tangan penggantinya. Untuk parts tangan penggantinya di sini kita dapat 4 parts tangan pengganti ya. Jadi ya cukup sedikit sih menurut gue untuk parts tangan penggantinya. Dan yang menariknya di sini kita dapat face sculpt pengganti untuk si Yunanya, karena jarang-jarang gitu untuk PlayArtSky kita dapat face sculpt pengganti. Jadi di sini ada muka si Yuna yang lagi senyum biasa dan juga ada muka si Yuna yang lagi memejamkan matanya. Lalu yang pasti kita juga dapat senjatanya ya, senjata tongkat dari si Yuna ini. Nah, untuk di bagian tatakannya ini adalah berisi petunjuk manualnya ya. Jadi ini adalah petunjuk bagaimana cara mengganti parts tangannya, terus mengganti face sculpt-nya dan juga memasang tongkatnya. Dan juga cara merakit stand-nya juga. Di bagian tengahnya ini ada bagian stand-nya yang harus kita rakit terlebih dahulu. Oke, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat satu buah stand di sini dan juga satu buah blister. Dan langsung aja kita lihat figur dari si PlayArtSky Yuna ini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari PlayArtSky Yuna. Dan pertama kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakannya sendiri, menurut gue ini figur yang dibuat dengan sangat bagus ya. Karena penampakannya itu mirip banget dengan si Yuna, bisa dilihat.
dari atas sampai ke bawah ya jelas banget lah ini itu adalah Yuna. Ditambah lagi dengan detail dari figurnya ini yang menurut gue sih detailnya sangat-sangat mantap banget ya. Bisa kalian lihat detail dari figurnya ini, menurut gue sih detailnya mantap banget ya. Mulai dari bagian roknya ini, motif-motif di bagian rok ini dibuat dengan sangat cantik banget dan ini detail banget sih. Bisa kalian lihat ini rapi dan kelihatannya cantik gitu. Terus di bagian baju kimononya juga itu semua ada motif-motif kayak bunga-bunganya gitu yang menurut gue sih kelihatannya bagus banget dan si Play Arska dibuatnya dengan sangat bagus dan detail banget. Terus kelihatannya juga rapih ya, dia jadi nggak belecetan gitu warna catnya. Jadi benar-benar bagus banget sih menurut gue untuk detail dari figurnya ini. Terus untuk aksesorisnya juga semuanya itu dibuat juga ya. Mulai dari bagian kalungnya di sini ada di bagian lehernya ada kalungnya, di sini ada talinya, di bagian rambutnya. Di sini juga ada talinya yang lentur ya di bagian sini ya, jadi kayak tali beneran gitu. Di bagian sini juga ada tali-talinya, di sini ada cincin, dan di bagian sini juga ada gelang dan juga ada cincinnya. Jadi semuanya itu benar-benar diperhatikan dengan sangat detail, walaupun itu adalah ornamen-ornamen kecil atau aksesoris-aksesoris kecil ya. Tapi itu semua dibuat dengan sangat bagus oleh Play Arska. Lalu untuk face sculpt-nya, dari face sculpt-nya juga menurut gue dibuat dengan sangat bagus ya. Ini juga mirip banget dengan si Yuna dan mukanya itu kelihatan cantik. Kedua face sculpt-nya dibuat dengan sangat bagus, baik itu face sculpt yang biasa dan juga kita juga dapat face sculpt dia yang lagi merem. Untuk cara gantinya juga cukup simple, tinggal kita buka untuk di bagian rambutnya. Kita ganti face sculpt-nya dan nanti kita pasang lagi penutup di bagian rambutnya ini. Nah, untuk muka yang ini juga nggak kalah bagus ya menurut gue ya. Ekspresi meremnya itu menurut gue sih ada ekspresinya gitu, nggak kosong gitu tatapannya. Jadi semua face sculpt-nya juga dibuat dengan sangat bagus. Terus untuk di bagian rambutnya juga keren juga ya, dia kayak ada helai-helaian rambutnya gitu dan ini warnanya kayak warna coklat, ada gradasi-gradasinya. Dan semua warna di bagian bajunya, mulai dari bagian roknya, terus baju kimononya, di sini juga ada gradasi warnanya, warna pink. Itu semua dibuat dengan sangat bagus sih warnanya. Jadi kelihatannya itu bisa kalian lihat secara keseluruhan. Untuk warna dari figur ini benar-benar keren dan cantik banget sih gitu untuk warnanya ya. Di bagian warna kulitnya juga semua warnanya pas ya. Ada gradasi-gradasi warnanya juga. Jadi kelihatannya bagus. Cuman untuk di bagian sini, untuk di bagian pakaian dalamnya menurut gue sih agak sedikit kurang rapi aja sih gitu warna catnya ya. Jadi kayak agak grepes-grepes gitu ya, kurang lurus gitu warna catnya. Tapi menurut gue sih ini semua overall udah dibuat dengan sangat bagus sih. Lalu lanjut kita mulai bahas dari bagian artikulasinya. Untuk artikulasi di bagian kepalanya ini kita bisa nengok kanan kiri ya, atas bawah juga. Cuman nggak terlalu banyak ya, karena di bagian leher ini masih belum ada artikulasinya, jadi masih kaku gitu. Hanya untuk di bagian kepalanya aja yang bisa gerak. Lalu di bagian tangan ini bisa ke samping ya, cuman nggak terlalu banyak juga, cuman segini maksimal. Terus bisa maju ke depan, ke belakang, cukup fleksibel, ada butterfly joinnya sedikit. Nah, jadi kita bisa majuin ke sini. Nah, ini kita juga bisa nekukin, cuman nggak terlalu banyak untuk nekuknya juga, jadi cuman segini aja untuk nekuknya ya. Cuman 90 derajat lah. Dan ini bisa ke belakang. Dan di sini kita bisa muter-muterin juga untuk di bagian tangannya. Lalu di bagian badannya ini ada artikulasinya, jadi bisa gerak-gerak. Di bagian bajunya sini juga ada gerak-gerak juga ya, bisa muter-muter. Di bagian roknya juga fleksibel, jadi kalau misalkan kita gerak-gerakin itu nggak terlalu menghalangi lah untuk di bagian kakinya. Cuman emang cukup terbatas juga sih walaupun ini fleksibel, karena untuk bentuk roknya sendiri itu kayak gepeng gitu ya untuk bentuk roknya. Jadi kalau misalkan kita majuin ke depan dan ke belakang itu nggak terlalu banyak sih untuk di bagian kakinya. Hanya kita bisa ngelebarin aja yang cukup agak lebar. Di bagian kakinya ini ada artikulasi ya, bisa nekuk seperti ini. Bisa maju ke depan ke belakang juga sedikit. Lalu di bagian sepatunya bisa naik turun dan bisa ke samping-samping juga. Jadi untuk artikulasi sebenarnya untuk figur ini ya cukup terbatas sih menurut gue ya. Jadi hanya bisa gerak seperlunya aja gitu, nggak bisa gerak-gerakan ekstrim-ekstrim banget. Nah, terus teman-teman di sini kita yang pasti dapat senjatanya dari si Yuna ya. Ini berupa tongkatnya si Yuna. Dan menurut gue sih dari penampakannya sendiri ini dibuat dengan sangat mirip ya dengan yang ada di gamenya. Dan untuk warnanya sendiri juga dibuat dengan sangat bagus. Dia warnanya nggak monoton ya, ada gradasinya gitu. Dan ini terbuat dari plastik gitu ya. Jadi ini benar-benar enteng. Dan untuk di bagian ujungnya ini kayak ada semacam tali gitu yang cukup fleksibel. Jadi kita bisa gerak-gerakin gitu.
Untuk di bagian ujungnya sendiri, warna catnya juga kelihatannya bagus. Cuman kalau kita perhatiin dengan sangat detail, menurut gue sih untuk di bagian samping-sampingnya ini agak sedikit kurang rapi aja sih ya. Jadi kayak ada sambungan-sambungan gitu yang kurang mulus lah gitu ya untuk dari pemotongannya gitu. Jadi kalau dilihat agak berantakan. Cuman overall, menurut gue sih ini sudah dibuat dengan cukup baik sih untuk senjatanya si Yuna ini. Untuk cara masanginnya sendiri cukup simpel ya. Jadi ini kita tinggal pasangin langsung untuk di bagian tangannya. Jadi untuk di bagian tangan ini kita buka sedikit dan langsung kita selipin seperti ini. Nah, jadi seperti inilah kalau sudah terpasang tongkatnya si Yuna ini. Oke teman-teman, jadi untuk figur PlayArts Yuna ini, overall menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan sangat bagus ya. Gue suka banget dengan outfitnya si Yuna ini, karena semua outfitnya itu dibuat dengan sangat detail banget. Mulai dari bagian roknya, terus di bagian baju kimononya, itu semua motif-motifnya itu dibuat dengan sangat rapih, dan semuanya itu benar-benar dibuat dengan sangat bagus lah. Terus semua aksesoris-aksesoris kecil lainnya juga semua dibuat oleh PlayArts ya. Jadi semuanya itu sangat detail banget ya dari penampakannya. Dan juga untuk di bagian face sculptnya si Yuna ini juga dibuat dengan sangat bagus. Jadi untuk keseluruhan penampakan dari figur ini sih menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan sangat sempurna. Ini adalah figur yang sangat cantik dan berasa banget gitu di figur ini kayak ada aura ya si Yuna ya. Jadi seolah-olah figurnya ini kayak hidup gitu. Untuk kekurangan dari gue ada di bagian artikulasinya ya yang cukup terbatas ya untuk di figur ini. Jadi semua pergerakannya itu ya cukup terbatas lah. Dan juga beberapa bagian parts yang warna catnya itu agak sedikit kurang rapih. Dan ada beberapa bagian yang potongannya itu agak sedikit kurang rapih ya. Jadi kayak ada grepes-grepes sedikit gitu. Cuman overall menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan sangat bagus banget. Dan untuk skor dari gue untuk figur ini, gue kasih nilai 9 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.